Om Swastiastu. Ibu dan Bapak guru hebat, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, untuk memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 2 Semarapura, saya menerapkan satu kebijakan Gerakan Bernyali yang merupakan akronim dari belajar nyata pada ahlinya. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil kebijakan tersebut adalah, pertama, saya melihat bahwa proses pembelajaran selama ini cenderung fokus pada ranah kognitif, yaitu melalui media buku dan video pembelajaran yang bersifat monoton. Hal tersebut menimbulkan rasa jenuh baik dari siswa maupun guru itu sendiri. Kedua, lingkungan sekitar sekolah seperti pelaku UMKM dan instansi terkait cukup banyak dan cukup mendukung untuk dilaksanakannya proses pembelajaran berbasis sumber. Dengan demikian, saya memiliki inisiatif untuk melibatkan segala potensi yang ada di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Ketiga, SMA Negeri 2 Semarapura merupakan sekolah penggerak, sehingga saya memandang perlu untuk menerapkan kebijakan untuk mendukung program Merdeka Belajar. Salah satunya yaitu mengubah mindset guru dan murid tentang belajar, bahwa belajar tidak harus berada dalam ruang kelas. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan dengan sumber manapun. Setiap kebijakan pasti memiliki tantangan. Dalam menerapkan kebijakan Gerakan Bernyali ini ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Antara lain, pertama, harus saya akui bahwa para guru belum familiar dengan pembelajaran nyata pada ahlinya. Kedua, sulit mencari narasumber maupun tempat kunjungan yang relevan. Ketiga, minimnya anggaran untuk mengajak siswa belajar keluar sekolah karena proses pembelajaran lapangan memerlukan mode transportasi massal yang memadai. Meskipun cukup berat, namun saya tetap berupaya untuk menghadapi hambatan dan tantangan tersebut. Beberapa strategi yang saya lakukan antara lain, pertama, pemetaan rumpun mata pelajaran dan P5. Beberapa mata pelajaran dan P5 telah menjalankan Gerakan Bernyali. Di antaranya adalah mata pelajaran antropologi dan budaya. Kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari metode penelitian etnografi tentang suku bangsa. Guru mengirim siswa untuk mengunjungi beberapa tempat ibadah dan kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Kelungkung. Selain itu, mata pelajaran fisika juga mengajak siswa untuk berkunjung ke tempat olah sampah setempat atau TOS sebagai penerapan materi yaitu energi terbarukan dan pemanasan global. Kelompok P5 budidaya tanaman toga juga melakukan kunjungan lapangan ke pusat pengolahan pasca panen tanaman obat atau P4TO di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kedua, untuk menjalankan Gerakan Bernyali, saya menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi dan pelaku UMKM seperti kerjasama dengan Polres Kelungkung, Kodim 1610 Kelungkung, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Dinas Perikanan Kabupaten Kelungkung. Ditambah lagi kerjasama dengan pelaku UMKM seperti penggiat hidroponik, pengusaha lebah madu trigona, pengusaha jamu sikurma, dan pengrajin tenun endek Desa Gelgel. Dari kalangan praktisi, kami menghadirkan Kapolres Kelungkung, pelaku UMKM jamu sikurma, serta pengrajin tenun endek asal Desa Gelgel. Dengan hadirnya para praktisi tersebut, siswa dapat belajar langsung nyata dari ahlinya. Gerakan Bernyali berdampak langsung pada guru dan siswa. Bagi guru, berdampak positif dalam mengembangkan sistem pembelajaran lapangan. Bahkan dalam waktu dekat ini, beberapa guru telah merancang untuk melaksanakan pembelajaran langsung pada ahlinya. Ibu dan Bapak guru hebat,
Sejauh ini kami telah berbagi praktek baik gerakan bernyali dengan sejumlah sekolah, di antaranya dengan 42 kepala sekolah se-Kalimantan Tengah yang melakukan studi komparasi ke SMA Negeri 2 Semarapura pada akhir 2022 lalu. Disusul oleh SMA Negeri 1 Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Terakhir kami menerima kunjungan dari SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Dalam waktu dekat ini, kami juga akan menerima kunjungan dari sejumlah sekolah lain di Bali, terutama gerakan bernyali yang kami terapkan di SMA Negeri 2 Semarapura. Ya, oke. Jadi dalam pembelajaran Merdeka kali ini di penerapan kurikulum Merdeka, saya ngajar fisika. Saya ngajak siswa saya untuk mengunjungi TOS Kusambe, yaitu tempat olah sampah setempat, tempatnya di Kusambe. Nah, dari sana saya mengajak siswa untuk memfasilitasi dia belajar pada ahlinya, ahli pengolahan sampah, kemudian ahli dalam bidang pengolahan dari sampah untuk menjadi listrik dan sebagainya. Itu saya terapkan bersama dengan kawan-kawan di MGM. Nah, menurut saya itu belajar pada ahlinya itu malah memberikan saya pengalaman yang lebih menyenangkan. Selain itu, wawasan saya juga lebih luas karena ilmu dari ahlinya langsung gitu. Kalau menurut saya, benar sekali, belajar jadi makin semangat dan tidak membosankan. Ibu dan Bapak guru hebat, belajar nyata pada ahlinya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Terima kasih. Om Santi 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 Om.